Paham ya? Oke, sekarang saya ulang lagi ya. Misalnya sekarang ya, kita ingin memeriksa misalnya penyakit kolera misalnya pada babi ya. Maka yang kita coating adalah antigen kolera. Ya. Sedangkan yang kita periksa adalah antibodi dari babi ya, yang mungkin ya sudah divaksin dengan vaksin kolera atau babi pernah terinfeksi oleh virus kolera. Sehingga dia ketika direaksikan dengan antigen kolera dia akan menempel. Nah, karena ini adalah serumnya babi, maka konjugatnya adalah anti swine ya, atau anti babi ya, atau anti pig. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat anti pig? Ayo, tadi bisa, sekarang nggak bisa lagi ya. Oke, saya ulang ya. Kita akan memeriksa antibodi kolera ya, yang berasal dari babi yang pernah divaksin dengan vaksin kolera. Ya. Maka yang kita coating adalah antigen dari kolera. Ya, yang istilah nempel, tambahkan antibodi babi tadi itu kan, yang diduga mengandung antibodi kolera. Kalau dia memang homolog, maka akan terikat di sini. Nah, ketika kita menguji antibodinya babi, maka kita harus punya zat anti sebagai konjugat ya, yang berlabel enzim, yaitu konjugatnya anti spesies. Maka kalau ini babi adalah anti babi atau anti swine. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membuat anti babi atau anti swine atau anti pig? Oke, silakan, ayo. Oke, ya misalnya pada mais gitu ya, maka menjadi apa kira-kira? Iya, jadi namanya adalah mais anti swine conjugate ya, serum gitu ya. Oke, jadi tetap ada namanya ya. Jadi conjugate anti spesies itu misalnya dibuat pada tikus, berarti namanya adalah kalau pada tikus rat ya, rat anti swine misalnya, rat anti chicken gitu ya, rat anti feline gitu ya, karena dia adalah anti spesies. Oke, paham? Ada yang belum paham? Oke, ini masih satu slide ini ya. Gimana? Paham, saudara? Paham, Dok. Ya. Untuk kelas F, nanti di terakhir akan diterangkan oleh Dr. Martia ya. Jadi kelas F yang berbahasa Inggris, sementara nggak apa-apa, ikut saya aja dulu ya, berbahasa Indonesia. Nanti jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Dr. Martia ya, di akhir perkuliahan nanti. Oke. Lanjut ya. Oke. Karena masih banyak ini ya. Oke. Nah, ini adalah tahapan kerja Alisa. Jadi kalau kita mengerjakan Alisa, perlu kurang lebih waktu sekitar berapa ini? 21,5 jam atau 24 jam. Ya, karena tahapannya sangat panjang. Jadi untuk proses coating antigen, yaitu proses penempelan antigen supaya bisa menempel pada microplate, maka perlu waktu coating sekitar 18 jam. Suhunya adalah 4 derajat Celcius. Artinya ketika sore ya, sekitar jam 3 jam 4 kita mengerjakan coating itu pada plate, dimasukkan plate, kemudian dimasukkan ke kulkas ya. Besoknya setelah 18 jam baru dilakukan washing. Ya. Jadi coating antigen 18 jam, kemudian besoknya di washing ya, kemudian setelah di washing di blocking ya. Di blocking inkubasi 1 jam, suhunya 37 derajat Celcius. Selesai, washing lagi, kemudian ditambahkan antibodi yang akan diuji. Ya, inkubasi 1 jam. Selesai, washing lagi, tambahkan konjugate ya, inkubasinya 1 jam. Selesai ini inkubasi ya, 37 derajat, washing lagi, ditambahkan substrat 15-30 menit, ya, kemudian di stop dan akhirnya dibaca. Ya, ini adalah fase yang optimal pada proses indirect ELISA. Nah, apakah ini bisa dipercepat? Bisa, ya. Jadi coatingnya yang tadi pada suhu 4 derajat Celcius, maka jika dinaikkan menjadi suhu 37 derajat Celcius, cuma perlu waktu coating 1 jam. Ya, jadi kalau misalnya saudara offline gitu, maka bisa mengerjakan coatingnya adalah 37 derajat 1 jam, washing, kemudian blocking 1 jam, washing lagi,
kemudian penambahan antibodi 1 jam, washing lagi, conjugate 1 jam, washing lagi, penambahan substrat 30 menit, stopping dan pembacaan. Maka cuma perlu sekitar 4,5 sampai 5 jam. Kalau menggunakan suhu 37 derajat Celcius. Sementara kalau kita menggunakan suhu 4 derajat Celcius, perlu waktu sekitar 22 jam. Ya, artinya saudara harus menginap di kampus gitu ya. Baik, saya lanjutkan sekarang. Nah, apa itu coating antigen? Coating antigen adalah proses pelekatan antigen atau antibodi pada mikroplate. Ya, jadi misalnya tadi kalau kita ingin memeriksa antibodi, maka yang di-coating adalah antigen. Ya, kalau kita ingin memeriksa antigen, ingin memeriksa antigen, maka yang di-coating adalah antibodi. Jadi kebalikan ya. Kalau kita ingin memeriksa antibodi, yang di-coating adalah antigen. Kalau kita ingin periksa antigen, yang di-coating adalah antibodi. Nah, supaya antigen tadi bisa melekat pada mikroplate, maka diperlukan buffer untuk menempelkan antigen tadi. Nah, buffer tadi disebut dengan buffer coating atau biasa disebut dengan buffer karbona. Ya. Nah, konsentrasinya berapa? Pada antigen ND cukup diberikan 1 HA unit per 100 mikroliter. Tadi saudara sudah pernah menghitung ya, menghitung antigen ND 4 HA unit, ya. Udah kan? Nah, sekarang cuma perlu 1 HA unit. Ya, caranya seperti apa? Tolong dicek kembali terkait dengan uji HI yang saudara kerjakan tempo hari, ya. Volume coating adalah 100 mikroliter per well, kemudian inkubasinya adalah 37 derajat 1 jam. Atau kalau pengen bagus optimal, tadi adalah pada suhu 4 derajat Celcius selama 18 jam. Jika nanti hasilnya akan seperti ini, ya, antigennya akan menempel meskipun well-nya tadi dicuci dengan buffer washing, dia akan tetap melekat pada well ini. Ya, oke, lanjut sekarang ya. Nah, ini adalah teknik untuk memasukkan antigen ya. Jadi 4 cross coating tadi, antigen dimasukkan ke plate seperti ini, ya. Volumenya adalah 100 mikroliter per well ya. Oke, semua dimasukkan antigen ND yang sudah diajarkan tadi ya. Biasanya kalau satu well kan perlu 100 mikroliter ya. Padahal mikroplate itu isinya berapa? Ada yang tahu? Berapa well mikroplate pada HI kemarin? Ada berapa sumuran? Berapa? 96 ya. Yang ke sini ke atas ke bawah adalah 8 ya kan? Yang ke samping adalah 12. Jadi 8 kali 6 adalah 8 kali 12 adalah 96 ya. Nah, kalau satu well itu perlu 100 mikroliter, maka satu plate perlu berapa mikroliter? Ini supaya saudara paham ya, memahami kalau jadi bisa kerja cepat kan. Kalau satu well saya butuh 100 mikroliter, maka kalau 96 well butuh 96 kali 100 mikroliter ya. Sama dengan berapa? 9.600 mikroliter. Iya, oke ya. Atau kita bulatkan menjadi 10 mili ya. Jadi artinya satu plate ini memerlukan 10 mili antigen 1 HA unit yang akan di-coating pada mikroplate ini. Paham ya? Oke, saya lanjut sekarang. Nah, kemudian proses selanjutnya, jadi setelah kita masukkan tadi ya di dalam well pada mikroplate, kemudian diinkubasi. Ya, tadi saya sampaikan, boleh di 37 derajat selama 1 jam, atau di 4 derajat selama 18 jam. Oke, nah setelah itu ini harus dibuang larutan ini ya. Dibuang kemudian dicuci. Nah, saudara masih bertanya, kalau ini dibuang apa nggak hilang semuanya gitu ya? Antigennya yang kita masukkan tadi. Ternyata enggak ya. Itu adalah kehebatan dari plate ELISA, maka ketika adanya larutan di dalam antigen di dalam plate ini sudah kita inkubasi, kita buang ya. Dibuang seperti kalau kita membalik gitu ya, membalik plate itu kemudian digeblok-blokkan pada kertas gitu ya. Oke. Nah, setelah digeblok itu kemudian dimasukkan buffer washing. Ya. Kemudian digoyang-goyang sebentar, kemudian dibuang lagi. Kemudian masukkan lagi, geblok lagi sampai dengan kira-kira 3 kali. Maka itu adalah namanya washing. Nah, sebenarnya washing itu untuk apa ya? Ternyata washing untuk menghilangkan sisa reagen yang tidak berikatan dan ikatan longgar ke fase padat.
Ya, jadi misalnya tadi ada campuran, ada pencemaran misalnya sesuatu gitu ya yang tidak diinginkan, maka ketika kita lakukan coating sudah nempel, maka ada reagen yang tidak menempel. Nah, reagen tidak menempel tadi harus kita buang, yaitu dengan cara washing. Ya, nah bahannya apa? Maka bahannya adalah NaCl ditambah dengan twin. Tahu NaCl ya? Atau larutan PCT ya. Ya, ditambah dengan twin. Twin adalah semacam deterjen. Ya, jadi ini sama seperti kalau saudara mencuci baju, maka perlu sabun ya, perlu deterjen. Ya, maka fungsi dari buffer washing adalah untuk menghilangkan sisa reagen yang tidak berikatan dan ikatan longgar ke fase padat. Ya, sehingga nanti otomatis setelah kita cuci, yang nempel hanya antigen ND ya, tidak ada barang lainnya, bahan lainnya, komponen lainnya. Nah, bagaimana cara mencuci? Sama dengan kalau kita mencuci baju ya, yaitu dengan cara dicuci sebanyak 3 kali. Ya, kalau tadi yang kita masukkan adalah 100 mikroliter per well antigennya ya, pada post coating tadi, saya ulang di depan. Nah, ini kan, jadi kan 100 kan, maka untuk mencuci perlu 2 kali volume, yaitu perlu sekitar 200 mikroliter per well. Supaya apa? Supaya bersih. Ya, sama kalau saudara mencuci baju, maka jumlah air di dalam bak ya atau di dalam mesin cuci harus lebih banyak ya daripada baju atau pakaian yang dicuci. Supaya apa? Supaya bersih gitu ya. Dan dibilas sebanyak 3 kali. Lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah proses washing yang kita masukkan di sini adalah tadi ya NaCl ditambah dengan twin ya yang digunakan untuk mencuci pada plate yang sudah dilakukan coating. Ya, oke. Tinggal kita pencet aja dengan volume 200 mikroliter, kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing well, kemudian kita buang cairannya, dan kita kembali ya, tambahkan lagi buffer washing, sampai kira-kira 3 kali, diulang sebanyak 3 kali. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah di washing, maka diperlukan blocking. Ya, apa itu blocking? Kemudian kita lihat ya. Ini adalah well pada microplate yang dilihat dari atas, tampak bulat ya. Oke. Ini adalah well yang dilihat dari samping, ya, tampak seperti huruf U gitu ya, paham ya? Oke. Ini well microplate yang dilihat dari samping, setiap satuan ya, satu well ya, ini dari atas. Nah, misalnya antigen yang kita coating sebanyak 4 antigen, yaitu 1, 2, 3, 4. Misalnya ya, yang dari samping 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata masih banyak yang tempat yang kosong gitu ya. Nah, tempat kosong ini nggak boleh kita biarkan jadi kosong. Ya, harus kita blok dengan bahan pemblok. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi pewarnaan latar. Ya, pada akhir reaksi nanti, kalau bagian yang kosong ini tidak kita blok ya dengan bahan pemblok, maka akan menimbulkan warna. Sehingga nanti antara kontrol positif, negatif, blank, ya, sampel positif, sampel kontrol positif, negatif, semuanya berwarna. Ya, sehingga mengacaukan hasil. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi pengacauan karena akibat pewarnaan latar tadi, maka bagian yang kosong ini harus kita blok. Bagian A adalah konfigurasi antara antigen yang dilekatkan pada fase padat, yaitu pada microplate, dengan bahan pemblok. A tampak samping, B tampak atas. Ya. Ruang yang kosong di antara antigen diisi dengan bahan pemblok untuk menghilangkan reaksi latar tadi. Jadi sekali lagi, bahan yang kosong ini harus kita isi, yaitu dengan menggunakan bahan pemblok. Nah, apa itu bahan pemblok? Sekarang kita lihat. Nah, ternyata bahan pemblok yang paling murah ya yang kita pakai selama ini pada bidang kita, bidang veteriner, menggunakan creamer. Tahu creamer ya? Kalau saudara minum kopi, kemudian teh, kemudian dicampur dengan creamer gitu ya. Di Indomaret banyak, Alfamart juga banyak ya. Ya mungkin yang setengah kilo harganya mungkin berapa gitu ya? 20 atau 30 ribu gitu ya. Murah sekali ya. Nah, sebanyak 4%. Nah, 4% artinya apa? Biasanya kita akan menimbang 4 gram dalam 100 mili. Dilarutkan dalam buffer washing. Nah, supaya tadi tempat yang kosong dapat terisi oleh creamer, maka perlu dimasukkan creamer sebanyak 200 mikroliter per well. Saya ulang ya. Jadi ini harus kita masukkan 200 mikroliter per well supaya tempat yang kosong terisi oleh creamer tadi. Ya, jadi artinya creamer tadi berperan sebagai bahan pemblok atau blocking. Ya, sehingga ini semua dasar, kemudian dinding ini ya akan tertutup
oleh buffer blocking.